spirit kita itu kan dari Allah. Jadi nafas kita itu pasti juga berkaitan dengan eksistensi Tuhan. Untuk menyadari bahwa kita tuh pure awareness, kita adalah pure acceptance, maka kita akan bisa lebih jernih lagi Tuhan dan merasakan Tuhan. Sekali lagi kita tegaskan bahwa jangan memusuhi dan membenci pikiran dan emosi. Kita harus menyadarinya saja, kita cukup menyadarinya. Contohnya, ketika kita sudah mulai berpikir bahwa aku sedih, bahkan aku senang saja, itu kita cukup menyadarinya. Jangan kayak terlalu memusuhi atau membenci pikiran dan emosi kita. Negatif itu jangan dimusuhi dan kita harus netral, karena kita tidak dapat menemukan Tuhan itu melalui pikiran, hanya dengan hati. Jadi ketika kita mengidentifikasi perasaan tersebut, kan kita pasti memakai pikiran kan, dan pikiran itu bisa memanipulasi. Jadi kalau misalkan kita mau menemukan Tuhan, itu kita betul-betul harus mengaktifasi hati kita, betul-betul soul kita. Karena kalau misalkan kita memakai mind, itu segala sesuatu bisa dimanipulasi. Nah, maka dari itu kita harus mengosongkan pikiran sepenuhnya supaya hati bisa mengambil alih kesadaran kita atau mengambil alih consciousness kita. Nah, bagaimana cara mengosongkan pikiran sepenuhnya? Ya pastinya dengan meditasi, dengan transcendental meditation, dengan inner movement seperti itu. Nah, dengan begitu barulah hati kita bisa mengambil alih kesadaran. Dan ketika hati kita bisa mengambil alih kesadaran, kita akan bisa menyadari emosi-emosi yang datang ke hati kita. Self-resistance yang kita bicarakan tadi, self-resistance atau penolakan itu akan terasa nyata adanya tatkala kita merasa serba salah di hidup ini. Kan pasti kita di dalam hidup ini tuh pasti kita pernah merasa serba salah. Apapun yang kita lakukan itu sepertinya salah. Nah, maka dari itu, apa kebalikan dari self-resistance tadi? Yaitu acceptance, kan? Sebelum kita acceptance, kita harus awareness dulu. Kita harus menyadari emosi kita harus acceptance, kita harus mengaktifasi acceptance kita. Bukan mengaktifasi, kita harus mengaktifasi kesadaran bahwa kita tuh sudah memiliki acceptance. Ya, jadi bukan mengsugesti bahwa kita mengaccept segala sesuatu, tapi kita mengaktifasi bahwa eksistensi kita ini sendiri itu adalah acceptance tersebut gitu loh. Bahkan ketika kita diam, itu kita sudah dalam sifat terbuka, kita sudah dalam sifat mengaccept segala sesuatu. Kita bisa kapan saja menerima bola tersebut, menerima bola peristiwa tersebut. Kita juga bisa melatih afirmasi. Melatih afirmasi itu melalui praktik pure awareness AM. Jadi ketika kita sudah mempraktikkan latihan afirmasi pure awareness AM, kita bisa menjadi lebih aware lagi, menjadi lebih terbuka lagi, menjadi lebih accepting lagi. Nah, perlu kita sadari bahwa nafas kita saja itu berbunyi hu Allah. Jadi spirit kita aja itu, spirit kita itu kan dari Allah. Jadi nafas kita itu pasti juga berkaitan dengan eksistensi Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa kita tuh sudah terikat dengan sesuatu yang divine, ketika kita sudah melatih diri kita untuk menyadari bahwa kita tuh pure awareness, kita adalah pure acceptance, maka kita akan bisa lebih jernih lagi
melihat Tuhan dan merasakan Tuhan. Ketika ada situasi di kehidupan kita yang tidak memuaskan atau tidak diinginkan atau tidak menyenangkan, pada saat seperti itu kita tidak perlu membohongi diri kita sendiri. Kita tidak perlu mensugesti bahwa tidak ada yang salah dengan dia, tidak ada yang salah dengan kejadian tersebut, tidak ada yang salah dengan kejadian yang tidak diinginkan atau kejadian yang tidak memuaskan atau kejadian yang tidak menyenangkan. Kita tidak perlu cepat-cepat mengidentifikasi atau cepat-cepat menjudge bahwa kejadian ini buruk atau kejadian ini baik. Kita hanya perlu merasakannya, dan kita harus melewati proses belajar terlebih dahulu. Ya, kan yang seperti sudah saya katakan tadi, bahwa kita harus mengaksepnya, memetik pelajaran dari situ, baru menyerahkannya. Jadi kita harus menyadari juga bahwa apapun yang terjadi di hidup kita, mau keadaan di sekitar kita hancur, mau kita sedang mengalami hal yang tidak diinginkan di kehidupan kita, kita masih memiliki inti kedamaian tersebut di dalam diri kita. Kita tidak akan goyah karena kita memiliki core tersebut, core kedamaian, core awareness, core acceptance. Nah, seperti analoginya, kalau kita menganalogikan diri kita dengan danau, kita adalah keseluruhan danau yang tenang tersebut. Kita adalah satu kesatuan danau tersebut, dari permukaan sampai ke titik yang paling dalam. Kita bukan permukaannya saja. Seperti itulah eksistensi kita. Eksistensi kita itu betul-betul adalah awareness, betul-betul acceptance. Jadi eksistensi kita itu adalah betul-betul awareness, betul-betul acceptance. Kita tidak perlu mensugesti diri kita bahwa kita itu sudah acceptance, tapi eksistensi kita sendiri itu secara kesadaran, ketika ruang itu disadarkan kepada kesadaran, itu kita sudah acceptance. Disadari atau harus diketahui, sangat penting untuk diketahui bahwa ada true acceptance dan juga ada acceptance yang dimanipulasi oleh pikiran. Nah, kita harus bisa melatih diri kita untuk membedakan hal tersebut. Dan kita juga harus bisa melatih diri kita untuk menerima dulu, ya, sebelum cepat-cepat menyerahkan kejadian tersebut. Kita betul-betul harus acceptance dulu, baru kita mempasrahkan hal tersebut kepada Tuhan. Nah, kita juga bisa melatih awareness tersebut dan acceptance tersebut dengan latihan afirmasi yang sudah saya katakan tadi, yaitu kita tutup mata, lalu kita chant pure awareness I am, lalu kita tarik nafas dan mengeluarkannya dengan Allah, seperti itu. Nah, karena nafas kita adalah spirit Allah tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.